Nah, kemudian dalam perusahaan itu kita harus mengendalikan persediaan. Yang namanya persediaan bahan mentah, persediaan produk yang sudah jadi. Nah, itu kan semua harus diinventaris. Nah, proses mengolah inventaris pada tingkat yang meminimalkan biaya. Caranya kita pakai sistem kontrol untuk mengurangi biaya pengangkutan dan pemesanan. Ada yang namanya persediaan just in time, ada yang namanya material requirement planning atau MRP, perencanaan kebutuhan material. Kemudian kita bisa mengontrol persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Kita memakai permintaan, yang berapa permintaan yang kira-kira perusahaan harapkan, yang perusahaan ekspektasi, untuk menentukan berapa banyak produk yang harus disimpan dalam persediaan. Jadi yang namanya persediaan itu dalam perusahaan kan pasti perusahaan, misalnya perusahaan mobil tadi, atau anggaplah Indomie lagi, dia pasti beli tepung dan bahan baku lainnya dalam bentuk yang banyak. Dia pasti beli lombok, bawang, apa semua itu kan bahan mentah untuk membuat Indomie. Nggak mungkin dia beli tak satu-satu kilo tuh, dia pasti beli dalam ton, dalam hitungan ton. Nah, itu semua harus diatur. Berapa banyak saya pesan supaya tidak rusak, berapa banyak saya punya produksi per hari. Nah, untuk mengontrol persediaan itu, berapa persediaan di gudang, nggak mungkin juga kita tunggu, wih, sudah habis nih, baru kita mau pesan lagi bawang untuk Indomie. Wah, nggak mungkin kan? Masa habis? Kalau habis di gudang artinya tidak ada bahan baku, kita tidak bisa produksi hari ini. Jadi kita pakai sistem just in time atau pakai MRP untuk merencanakan bagaimana kita kontrol kita punya persediaan bahan baku. Nah, itu kemudian untuk mengontrol itu juga kita bisa ukur berapa banyak produk yang kira-kira konsumen akan minta, konsumen akan beli, berapa banyak kira-kira yang laku per hari, supaya kita tahu berapa banyak kita harus produksi per hari. Misalnya Jeko atau Breadtalk deh, kemarin saya pergi belanja, kemudian saya lihat Iko dong Breadtalk masih buka, tapi dia jadi jual roti, dia cuma bikin roti sedikit saja karena mall tutup, jadi sedikit pembelinya, jadi dia cuma bikin sedikit saja barang begitu. Kemudian routing and scheduling. Routing atau rute adalah tugas yang diperlukan untuk menyelesaikan produksi suatu produk yang dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan kecepatan atau mengurangi biaya. Kemudian ada namanya scheduling atau penjadwalan. Jadi kita lihat dalam misalnya contoh tadi dalam pabrik, video pabrik yang kita sudah nonton itu kan ada rutenya. Bagaimana suatu produksi itu harus diselesaikan. Mulai dari apa namanya, rangka mobilnya, terus dia rangkanya dicat, dipasangi mesin, dipasangi kursi, dipasangi AC, sampai itu mobil terakhir bisa dijual, ada rutenya. Nah, ini kita harus evaluasi secara berkala apakah rutenya ini yang sudah paling efisien atau belum. Kemudian pasti kita harus jadwalkan. Tidak mungkin semua mesin-mesin itu mau bekerja di waktu yang sama dalam 24 jam. Jadi biasanya dia atur. Jadi misalnya mesin A dari jam 6 pagi sampai jam 8, misalnya jam 6 pagi sampai jam 10. Kemudian mesin mesin A dan B dan C kerja eh, bekerja dari jam 8 pagi jam 6 pagi tadi sampai jam 12. Kemudian mesin D, E, F kerja dari jam. Jadi ada shift-shiftnya itu mesin. Kenapa? Ya karena mesin juga ada harus waktu di mana dia harus beristirahat. Sama juga orang yang mengontrol mesin itu pasti juga harus dia beristirahat. Jadi ada shift-shiftnya. Kecuali mesinnya bisa bekerja selama 24 jam, maka yang di shift apa? Orangnya, manusianya. Nggak mungkin manusia kita mau suruh kerja 24 jam kan? Aturannya adalah 8 jam, 10 jam maksimal. Ya, jadi kalau mesinnya ternyata tidak apa-apa jika tidak dikasih istirahat, mesinnya dikasih nyala selama 24 jam, maka untuk memaksimalkan ya bisa kita kasih nyala mesinnya, jadi kita produksi terus-menerus, tapi orangnya yang mengontrol mesin itu yang di shift, dijadwalkan. Oh, jadi misalnya 10 orang di shift pagi, 10 orang di shift malam, tapi mesinnya kerja terus, jadi total produksinya menjadi lebih banyak. Jadi jadwal produksi itu bagaimana kita merencanakan waktu dan volume tugas, berapa banyak barang yang kita mau produksi. Kemudian ada namanya penjadwalan proyek khusus. Nah, untuk menjadwalkan proyek kita bisa pakai Gantt chart, bisa pakai PERT, Program Evaluation and Review Technique. Gantt chart itu contohnya seperti ini. Nah, ini biasanya kita pakai, jadi misalnya ini kita mau bikin, oh ini ada proyek event nih, kita kan ini bisnis juga, mau bikin bisnis IO, ada satu IO mau bikin summer concert, dia mau bikin konser. Nah, konsernya ini dia sudah tahu, oh konsernya akan dilakukan tanggal berapa nih?
13 atau 14 Agustus. Dia mau bikin konser tanggal 14 Agustus. Yang namanya persiapan event itu kan pasti panjang. Kalau dia mau bikin konser tanggal 14 Agustus, terus mau panggil berbagai band yang banyak, yang besar, nah itu kan pasti harus lama persiapannya. Jadi persiapannya bagaimana? Oh, paling lambat itu bulan, ini kan bulan 8. Paling lambat itu bulan 6, akhir bulan 6 kita sudah harus booking musician. Nah, ini kayaknya terlambat deh. Harusnya biasa 3 bulan, 4 bulan sebelumnya. Semakin terkenal artisnya ya semakin lama dia harus di booking, toh begitu. Kemudian harus di booking, habis itu dia harus jadwal kapan ini bandnya harus di email, kapan harus di review, kapan kita memutuskan desainnya, apa band mana yang mau dipakai, kemudian kontraknya bagaimana, negosiasinya, kemudian kapan paling lambat sudah harus tanda tangan kontrak sama band tersebut. Kemudian di saat yang sama sudah harus juga urus venue atau tempat konser. Sudah harus, jadi dia jadwalkan di minggu kesekian kapan dia harus cari venue yang available. Kemudian kapan tanggal berapa itu harus pergi kunjungi, cek lokasi. Kemudian kapan harus menentukan, kapan harus bikin kontrak. Kemudian promosi, kapan promosi dibikin, kapan sudah harus didesain materi promosinya, kapan harus panggil orang yang mau endorse dan seterusnya. Jadi ketika bikin konser ada sangat banyak sekali hal yang harus disiapkan. Pakai tiket master untuk jual tiketnya, bikin ininya macam-macam teknisnya kalau kita mau bikin konser toh. Nah, banyak sekali hal yang mau bikin. Nah, supaya kita tidak bingung, kita bikin Gantt chart seperti ini untuk ini namanya model Gantt chart. Nah, ini kita bisa lihat oh kapan kita harus mengerjakan ini barang sampai ini project selesai. Begitu. Kemudian determining the critical path based on a sequence of production task. Task 1, workers in one lab create chemical X. Task 2, workers in the second lab create chemical Y. Kemudian task 3, chemicals X and Y are mixed in a tank to create chemical Z. Task 4, chemical Z is poured into 501-gallon containers in 1 week. Task 5, the one cases. Jadi kita bisa menentukan critical path untuk menentukan urutan produksi suatu pekerjaan. Jadi tugas akhirnya adalah dia mau ada chemical set, ada bahan kimia set yang sudah di package. Anggaplah ini sampo. Nah, sampo ini terbuat dari bahan X dengan bahan Y. Nah, bahan X dan bahan Y harus dikerjakan dulu masing-masing secara terpisah. Habis itu baru bahan X dan Y dikombinasikan dalam satu tank untuk bikin samponya. Nah, samponya ini kemudian dimasukkan ke dalam satu galon besar. Nah, nanti dari satu galon besar itu baru dia di-packing ke botol-botol kecil. Jadi, kita harus urutan pekerjaan untuk membuat sampo saja itu agak sangat banyak. Tidak langsung jadi itu sampo dalam kita punya botol-botol kecil, tapi banyak dulu bahan-bahan bakunya yang dikombinasikan, kemudian dicampur, baru jadi kemas. Nah, kemudian aspek yang sangat penting lagi dalam produksi tentunya adalah mengontrol kualitas. Kita harus tahu mutu yang kita mau seperti apa. Seberapa jauh produk dan jasanya kita ini harus kita tentukan tingkat kualitasnya. Nah, tentunya tidak harus semua produk itu kualitas tinggi. Tergantung dari, ya memang kualitas seperti apa yang kita mau. Kalau kita mau jual ikat rambut, harga 5.000, tidak mungkin kualitasnya sebagus tas kulit 3 juta misalnya. Pasti kalau ikat rambut 3.000 ya kita tahu ya kalau dia gampang lepas, gampang robek ya wajar aja begitu. Jadi tergantung dari kualitas yang kita targetkan begitu. Karena memang banyak produk yang tidak ditargetkan untuk memiliki kualitas tinggi. Misalnya sepatu atau ikat rambut atau kertas, tidak harus semuanya itu kualitas paling tinggi, tergantung dari target pasarnya kita, target kualitasnya kita, seperti apa produk yang kita mau jual, seperti itu. Misalnya saja, kertas saja, kalau kalian beli kertas A4 toh, beda merek kan beda ini, ada yang tipis, ada yang tebal, harganya juga beda. Begitu juga dengan, ya macam-macam lah, macam-macam produk pasti beda-beda kualitasnya. Nah, ada memang produk yang sengaja dibuat kualitasnya biasa-biasa saja, karena memang dipikir sekali pakai, kayak koran kan kertasnya tipis. Kertasnya tipis, gampang robek, gampang rusak kena air dan lain seterusnya ya. Karena memang dia mau ya satu hari selesai dibaca, nggak apa-apa dibuang begitu. Makanya sesuai kualitas yang kita targetkan. Nah, kualitas seperti apa yang kita sudah mau, terus kita kontrol,
dengan proses apakah kualitas itu sudah memenuhi tingkat kualitas yang kita mau pakai. Kemudian kita harus pakai Total Quality Management. Total Quality Management atau TQM itu adalah bagaimana kita memonitor dan meningkatkan kualitas dari produk dan jasanya kita. Jadi, walaupun misalnya mutu yang kita targetkan biasa-biasa saja, tapi kita harus minimal konsisten dengan mutu tersebut. Tidak boleh misalnya kita sudah target, tidak terlalu tinggi Jim, karena saya mau jual dengan harga murah. Tapi tidak boleh kita bikin kadang-kadang mutunya begitu, kadang-kadang mutunya lebih jelek lagi. Jadi harus konsisten mutu itu. Nah, itu harus dipakai ini, konsisten. Jadi tidak boleh turun, naik bagus kalau bisa naik, tapi tidak boleh turun lebih rendah dari biasanya. Hubungan antara manajemen dan fungsi marketing ketika mengimplementasikan total quality management. Jadi fungsi manajemen itu sangat bergantung, sangat berhubungan dengan fungsi marketing. Jadi fungsi manajemen itu ketika kita mengorder bahan baku, persediaan, kemudian kita mencapai produksi yang kita mau, itu semuanya berawal dari sini dulu. Jadi marketing itu melihat bagaimana strategi marketing yang efisien, bagaimana itu dicapai, kemudian memastikan bahwa masyarakat, konsumen itu puas dan mendapatkan feedback atau umpan balik dari konsumen. Nah, kalau dia sudah dapat ini, kuncinya di sini. Ketika konsumen sudah memberikan umpan balik atau memberikan saran, nah marketing ini menyampaikan apa yang konsumen bilang ke manajemen. Nah, kemudian dia akan perbaiki, kemudian produk itu diproduksi dengan baik, kemudian dijual di pasar begitu. Jadi ketika produk sudah diproduksi, ya pasti harus dapat feedback dari pasar, dari konsumen. Apakah konsumen puas nggak dengan produk yang kita jual? Total Quality Management, Key Guidelines for Improving Quality. Jadi untuk meningkatkan kualitas, kita harus melakukan pelatihan dan pendidikan buat manajer dan karyawan supaya mereka unggul dalam pekerjaannya. Kita harus mendorong karyawan supaya dia mau bertanggung jawab. Jadi karyawan itu harus punya, ditanamkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki supaya dia mau menjaga kualitasnya. Jangan sampai pas diwawancara, pas dia pegawai baru dia semangat mau jaga kualitas. Nanti lama-lama sembarang deh, biar nih semi yang penting ada barang dijual. Oh, enggak bisa begitu. Kualitas barang harus konsisten. Kapan? Coba kalau kau pergi KFC lagi. Aduh, ini saya sudah berminggu-minggu enggak makan KFC, jadi KFC terus saya bilang. Nah, coba misalnya kalian makan KFC, kok sudah lama nih stay at home, di rumah aja. Terus, kok mau pergi, beli mie KFC. Tiba-tiba kok makan KFC, tidak garing. Kentangnya lempem. Bagaimana? Pasti kok marah tuh, pasti kok kecewa, pasti kok posting di media sosial mungkin tentang kekecewaanmu. Jadi KFC harus mempertahankan, pokoknya mau ada badai apapun, rasa KFC, kualitas KFC harus konsisten, tidak boleh turun begitu. Nah, itu harus dimiliki oleh karyawannya. Kita harus mendorong karyawan supaya dia mau menjaga kualitas produknya kita, begitu. Dan kita harus mengencourage, menyemangati karyawan, mendorong karyawan supaya mereka mau mencari cara bagaimana caranya biar proses produksi itu bisa ditingkatkan, bisa dikasih lebih bagus lagi. Nah, kita bisa mengakses atau menilai quality dengan melakukan kontrol. Bagaimana caranya kontrol? Kontrol itu bisa dilakukan kontrol lewat teknologi, kontrol yang dilakukan oleh karyawan. Jadi quality control itu kita lihat standarnya, efisiensinya, dan reliability-nya. Reliability-nya itu maksudnya tingkat seberapa besar kita bisa mempercayai kualitasnya. Itu kita lihat dari customer-nya, dari prosesnya, kita cek, kemudian ada jaminan kepuasan. Jadi komputer itu bisa menentukan apakah setiap komponen dari produk itu sudah memenuhi standar kualitas yang kita inginkan. Nah, tapi tentunya harus ada kontrol tetap dari karyawan untuk menilai kualitas pada setiap tahapan dalam assembly line. Kemudian memakai lingkaran quality control untuk menilai kualitas dan membuat karyawannya itu bisa menilai kira-kira kualitasnya sudah seperti apa dan dia bisa memberikan rekomendasi apa-apa saja yang bisa diperbaiki untuk ditingkatkan. Seperti itu. Oke, lanjut part 4.